Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan lanjutkan materi kita dari pameran karya seni rupa yang kemarin juga sudah kalian pelajari, yaitu konsep penyelenggaraan pameran karya seni rupa. Di dalamnya ada pengelompokan berdasarkan materi yang dipamerkan, seperti pameran homogen, yaitu pameran dengan satu jenis karya, kemudian pameran heterogen, yaitu pameran dengan beberapa jenis karya, kemudian pengelompokan berdasarkan jumlah seniman seperti pameran tunggal dan pameran bersama, kemudian pengelompokan berdasarkan lama penyelenggaraan pameran seperti pameran tetap, pameran rutin, pameran temporer, dan pameran keliling. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur pameran dan tahap-tahap penyelenggaraan pameran. Tentunya masih dalam karya seni rupa. Nah, unsur-unsur pameran ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah karya, kemudian ada ruang, kemudian kepanitiaan, kemudian pengunjung, yang terakhir peralatan. Nah, kita masuk ke bagian yang paling pertama. Bagian pertama ini adalah karya. Nah, karya yang saya maksudkan di sini karya seni rupa. Jadi, seperti yang kalian ketahui, karya seni rupa itu ada karya patung, karya lukis, karya kriya, dan lain sebagainya. Dan karya itu adalah elemen pertama dan yang mutlak harus ada dalam pameran karya seni rupa. Nah, dalam karya ini jumlahnya harus dihitung. Jadi jumlah karya yang dipamerkan menjadi hal paling yang penting yang perlu diperhatikan, karena akan berkaitan juga dengan aspek-aspek lainnya. Nah, jadi jika karyanya banyak, berarti ruang dalam ruang pamernya juga harus lebih besar. Kemudian kalau karya banyak, kepanitiaan juga harus lebih banyak. Kemudian pengunjungnya pun harus lebih banyak, dan peralatannya tentu juga pasti lebih banyak. Maka dari itu, karya menjadi hal yang sangat mutlak harus ada dan sangat harus diperhitungkan. Nah, ini adalah salah satu contoh karya dari seniman yang sangat terkenal, yaitu Vincent van Gogh, yang berjudul The Starting Night. Nah, karya ini adalah salah satu karya yang paling terkenal di dunia, yang menceritakan tentang kisah hidup dari seorang Vincent van Gogh, yang dia menyatakan bahwa di sini ada lukisan pemandangan kota Prancis, kota Paris. Di sini seperti romantis tapi agak sedikit mengerikan. Jadi ini adalah salah satu karya yang dia maksud kehidupannya ada yang sedih dan ada yang menyenangkan, tapi semuanya terlihat indah. Kira-kira seperti itu makna dalam karyanya. Karya ini menggunakan cat minyak atau cat oil pastel. Sekarang karya itu ada di Museum of Modern Art. Karya ini dibuat tahun 1889. Ini adalah contoh karya kedua, karya yang sangat terkenal yang kedua, dibuat oleh Dali atau Salvador Dali. Judulnya adalah The Persistence of Memory, terbuat dari cat minyak. Sama, masih ada di Museum of Modern Art, dibuat tahun 1931. Jika kalian ingin tahu lebih banyak, silahkan kalian cari sendiri di sumber-sumber yang bisa kalian dapatkan di mana saja.
Nah, ini adalah karya yang paling terkenal ketiga, dan ini adalah karya paling muda. Karya ini karya dari seorang seniman bernama Andy Warhol. Judulnya The Shoot Marilyn Monroe. Terbuat dari cetak, jadi ini adalah karya cetak di atas kanvas. Dan sekarang ada di Museum of Modern Art. Museum of Modern Art ini ada di New York, Amerika. Ini dibuat pada tahun 1964. Nah, kita masuk ke unsur yang kedua. Unsur yang kedua adalah ruang. Ruang ini dapat kita tentukan jika kita tahu apa jenis karya yang akan dipamerkan. Nah, jika pamerannya adalah pameran karya lukis, karya lebih baik dipamerkan di dalam ruangan dengan persyaratan tertentu. Misalkan karya harus setinggi pandangan mata audiens, kemudian ada caption yang jelas, judul karya, tahun, ukuran, kemudian tempat yang pas dan cukup, dan sebagainya. Nah, sebaliknya, jika karya patung atau karya 3 dimensi, biasanya itu karya-karya yang besar, seperti karya-karya yang terbuat dari batu, dari logam, dari semen, dan karya-karya berat lainnya yang tidak bisa masuk ke dalam ruangan, sebaiknya dilakukan secara outdoor. Dan kebanyakan inilah karya-karya yang menggunakan material yang sangat keras. Beda dengannya karya 3 dimensi yang dibuat dengan resin atau sebagainya, itu adalah karya-karya yang tidak harus ada di luar, atau karya-karya kecil biasanya tidak harus ada di luar. Nah, inilah salah satu contoh karya 3 dimensi yang tidak ada di luar. Karena kebanyakan di zaman sekarang, semua karya 3 dimensi dibuat dengan ukuran kecil agar bisa dikoleksi oleh kolektor. Maka karya-karya dibuat dengan dengan bentuk yang lebih kecil dan bahan-bahan yang lebih gampang lebih ringan. Ini adalah contoh ruang pameran yang kedua. Ini adalah pameran homogen, pameran lukisan. Nah, ini pameran heterogen karena kita lihat di sana ada karya patung. Nah, biasanya untuk ruang pameran dia membutuhkan ruangan yang cukup besar, harus cukup besar, karena karya tidak boleh disentuh oleh audiens. Nah, jadi dan misalkan karya dalam ukuran besar seperti ini tidak bisa dilihat dari jarak dekat, maka dari itu kira-kira kita membutuhkan jarak sekitar 2 meter untuk melihat karya. Nah, jika ruangannya sempit, maka sirkulasinya tidak akan baik. Misalkan ada orang yang sedang melihat karya di sini, ya. Nah, ada juga orang yang melihat karya di sini. Nah, ini adalah ruangan yang cukup elegan untuk melakukan sebuah pameran. Tapi jika ruangannya kecil, audiens akan melihat karya secara berdesak-desakan dan tentunya akan saling bersenggolan. Dan ini membahayakan bagi audiens karena dia akan melakukan mundur-mundur sampai dia bisa melihat karya dengan jelas. Nah, unsur yang ketiga adalah unsur kepanitiaan. Nah, kepanitiaan ini adalah penyelenggara pameran. Kelompok yang mengatur terlaksanaannya kegiatan pameran. Penyelenggaraan pameran bertanggung jawab atas penyelenggaraan keseluruhan pameran, termasuk pengamanan karya-karya yang dipamerkan.
Nah, kepanitiaan pameran ini ya misalkan kalau kita lakukan pameran di sekolah, biasanya kepanitiaan ini dari menyusun rencana pameran sampai pemajangan karya sampai pengamanan dan kemudian sampai penutupan pameran adalah kerja dari seorang kepanitiaan. Nah, kepanitiaan itu bisa misalkan seperti ini contohnya. Ini adalah susunan kepanitiaan pameran seni budaya. Ada ketua, ada wakil ketua, ada bendahara, ada sekretaris, sekretaris 1, sekretaris 2. Kemudian ada seksi perlengkapan, kemudian ada seksi dokumentasi, kemudian ada seksi publikasi, ada seksi keamanan, dan yang terakhir seksi konsumsi. Nah, seperti yang kita tahu, ketua adalah penanggung jawab dari semuanya. Wakil ketua adalah penanggung jawab ketika si ketua tidak ada. Bendahara adalah yang mengumpulkan uang atau mengumpulkan dana dan yang mendistribusikan dana ke semua seksi. Kemudian sekretaris ini adalah mencatat apa keperluan dari seluruh kegiatan pameran. Kemudian perlengkapan adalah mencari kegiatan perlengkapan seperti yang kalian lihat sekarang ini. Ini adalah kegiatan mendisplay sebuah karya, tentunya butuh perlengkapan misalnya seperti palu, paku dan segala macam. Dokumentasi adalah mendokumentasikan setiap kegiatan dari awal sampai terakhir karya harus didokumentasikan oleh tim dokumentasi. Termasuk nama seniman, judul karya dan segala macamnya. Publikasi adalah bagian yang salah satu yang sangat penting agar tercapai keterlaksanaannya pameran dengan sukses, karena publikasi yang baik akan mendatangkan audiens yang banyak. Kemudian keamanan juga hal yang sangat penting karena karya yang dipamerkan tidak boleh disentuh. Karena karya yang dipamerkan jika terlalu banyak disentuh oleh audiens, karya akan rusak. Dan terakhir konsumsi. Konsumsi ini biasanya pekerjaannya dari awal sampai pembukaan saja. Karena dia harus menyediakan makanan atau keperluan perut dari semua seksi yang ada di atasnya. Nah, kita masuk ke unsur yang keempat. Pengunjung. Kehadiran pengunjung dalam pameran menjadi ukuran keberhasilan sebuah penyelenggaraan pameran. Untuk itu, menarik jumlah pengunjung memerlukan strategi promosi yang baik sehingga mampu menjangkau masyarakat lebih luas. Nah, itu tadi yang saya bilang adalah andil dari publisher atau publikasi dan dokumentasi sebenarnya. Dokumentasi juga harus mempertontonkan dari awal sampai terakhir seperti apa proses pameran. Jadi tergantung banyaknya pengunjung, disitulah kesuksesan dari sebuah pameran. Jadi pameran itu menjadi menarik atau tidak. Dan satu lagi sebenarnya adalah terjual dan tidak terjualnya karya. Itu adalah salah satu kunci kesuksesan dari sebuah pameran. Nah, ini adalah contoh pameran. Nah, ini seniman yang sedang menjelaskan karyanya ke pengunjung. Biasanya dalam pameran itu seniman juga menjelaskan konsep-konsep berkaryanya ke pengunjung. Nah, inilah pameran yang sangat besar dan kita bisa lihat pengunjungnya juga banyak. Nah, ini adalah pameran outdoor dan ini pameran fotografi. Bisa kita lihat pameran fotografi yang dipamerkan secara outdoor. Ini sepertinya ada di taman kota dan dia menarik wisatawan atau pengunjung taman untuk melihat pamerannya. Nah, yang terakhir adalah peralatan atau yang kelima adalah peralatan. Peralatan termasuk unsur yang sangat penting juga. Peralatan ini yang paling penting meliputi pertama adalah panel atau biasa disebut partisi.
Partisi ini adalah tempat meletakkan karya. Ada yang tinggi, ada yang netral. Dan satu lagi adalah pencahayaan. Pencahayaan dalam sebuah karya itu juga salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Apalagi jika pameran dilakukan di malam hari. Nah, ini adalah contoh pencahayaan yang baik. Jadi satu karya diberikan cahaya satu lampu, atau sebenarnya bisa lebih, bisa 3 seperti ini. Ya, biasanya ada satu lampu yang menyoroti sebuah karya, agar karya itu bisa terlihat hidup. Nah, ini contohnya. Ini ada cahaya yang menyorot ke sini, ada cahaya yang menyorot ke sini, ada 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 yang menyorot ke sini. Jadi minimal satu karya disorot dengan satu lampu. Kemudian ini disebut dengan panel atau partisi. Ini adalah partisi tinggi. Partisi tinggi ini adalah dinding untuk memajang sebuah karya yang biasanya dinding ini dipajang oleh karya 2 dimensi. Ada juga partisi netral seperti ini. Ini adalah partisi atau panel untuk memajang karya 3 dimensi. Jadi ini partisi, ini juga ini juga partisi. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tata cara penyelenggaraan pameran karya seni rupa. Tahap perancangan pameran. Tahap yang pertama adalah menyusun kepanitiaan penyelenggaraan pameran. Yang kedua adalah menentukan tema pameran. Yang ketiga, menentukan jenis pameran. Yang keempat, menentukan tujuan pameran. Yang kelima, menentukan sasaran pameran. Yang keenam, menentukan tanggal pelaksanaan pameran. Yang ketujuh, menyusun proposal pameran. Nah, tata cara penyelenggaraan pameran ini adalah hal yang paling tahap yang paling pertama setelah semua pameran, semua karya sudah siap. Maksudnya kita akan benar-benar melaksanakan sebuah pameran. Yang pertama adalah menyusun kepanitiaan. Seperti yang tadi saya jelaskan, kepanitiaan ada beberapa, dan semua panitia di bidangnya harus bertanggung jawab dengan bidang yang dia pegang. Misalkan dokumentasi, dia harus mendokumentasi dan seterusnya. Kemudian menentukan tema pameran. Tema pameran itu bisa berbagai macam. Ada pameran tentang kemerdekaan, ada pameran tentang lingkungan, dan banyak macamnya. Tema sekaligus judul itu adalah kegiatan kedua dalam tahap perancangan. Kemudian menentukan jenis pameran. Jenis pameran seperti yang tadi dari minggu kemarin kalian sudah pelajari, ada jenis pameran homogen, heterogen. Tinggal kalian tentukan yang mana yang menjadi jenis pameran. Kemudian menentukan tujuan pameran. Misalkan kalau di sekolah berarti kalian tujuannya adalah untuk pembelajaran. Ada juga pameran untuk tujuannya amal. Jadi ketika karya terjual, hasil karya untuk amal. Ada juga pameran yang bertujuan untuk eksistensi seorang seniman. Seperti pameran tunggal, itu adalah menunjukkan eksistensi dari seorang seniman dari karya-karyanya. Menentukan sasaran pameran. Jika kalian di sekolah, berarti sasaran pamerannya itu adalah warga sekolah. Misalkan guru, kepala sekolah, dan siswa lain. Kemudian menentukan tanggal pelaksanaan pameran sebagai target kerja panitia. Jadi tanggal harus ditentukan supaya target
ada, target tercapai, terpenuhi. Kemudian menyusun proposal untuk ditujukan kemana proposal tersebut, misalkan ke sekolah. Kemudian ada juga bisa kalian tujukan ke perusahaan dan lain-lain sebagainya untuk menjadi salah satu pendanaan dalam pameran. Kemudian tahap persiapan pameran. Tahap persiapan pameran pertama-tama adalah mengumpulkan karya yang akan dipamerkan. Tentunya ketika kalian mengumpulkan karya, sudah ada seniman yang akan membuat karya tersebut. Jadi ketika karya sudah dikumpulkan, mulailah seorang seksi dokumentasi mendokumentasikan semua karya. Apa judul karyanya, siapa senimannya, dan seterusnya. Kemudian menyeleksi karya yang akan dipamerkan. Nah, menyeleksi karya yang dipamerkan ini adalah tugas seorang yang namanya kurator. Dia adalah penyeleksi karya. Jadi karya yang sesuai dengan tema yang kalian sepakati tadi, atau dia tidak sesuai dengan tema yang kalian sepakati. Nah, di situ ada seleksi karya. Kemudian mempromosikan kegiatan. Ini seperti yang saya jelaskan tadi adalah tugas dari publisher atau publikasi. Mempersiapkan ruang pamer ini adalah seksi peralatan. Kemudian menata ruang pamer masih sama. Jadi ini tahap-tahap yang sekaligus dikerjakan semuanya. Karena ini semua kegiatan ini ada kepanitiaannya. Kemudian letakin meja informasi dan penerima tamu. Ini adalah hal terakhir ketika pameran akan segera dilaksanakan. Kemudian tahap pelaksanaan pameran. Yang paling pertama adalah menerima tamu. Kemudian memberikan katalog, dan katalog ini berisi yang pertama kata sambutan. Biasanya ini dilakukan oleh pejabat. Kalau kalian membuat di sekolah, berarti ini adalah kata sambutan yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah. Tapi kalau kalian sudah menjadi seorang seniman, bisa saja dibuka oleh presiden, dibuka oleh gubernur, dibuka oleh bupati, atau dibuka oleh menteri, terserah. Kemudian di dalamnya ada pengantar kuratorial. Jadi dia akan menjelaskan tentang tema. Tugas dari kurator ini adalah menjelaskan tentang tema yang sedang berjalan. Kemudian foto karya yang berisi judul, nama seniman, kemudian ukuran karya. Dan yang terakhir, tahun pembuatan karya. Kemudian dalam pembukaan pelaksanaan pameran ada kata sambutan dari kepala sekolah, atau seperti yang saya bilang tadi, bisa presiden, bisa gubernur, bisa menteri, dan sebagainya. Nah, saat pameran berlangsung, panitia harus memberikan informasi terhadap pengunjung tentang pameran sampai akhirnya pameran ditutup. Nah, ini juga bukan hanya tugas seorang panitia, tapi juga tugas senimannya sendiri. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi dan pelaporan. Tahap ini adalah tahap yang ketika pameran sudah selesai. Nah, ketika pameran sudah selesai, kepanitiaan dikumpulkan, kemudian kita menghitung kesuksesannya sejauh apa dan kekurangannya seperti apa. Kemudian dicatat dan dilaporkan ke komponen kepanitiaan tersebut. Misalkan kenapa pengunjungnya kurang, kenapa makanannya nggak enak, kenapa lampunya nggak terang, dan segala macam. Itu dilaporkan ke kepanitiaan yang bersangkutan, dan dia harus menjelaskan kenapa bagiannya tidak tergitu baik. Nah, itu adalah materi kita tentang
unsur-unsur dan tahap-tahap pameran karya seni rupa. Nah, setelah ini silahkan kalian lanjut ke soal-soal yang saya sudah buat di kuis. Nah, soal yang sudah dibuat di kuis itu adalah ketika sudah kalian buat dan keluar nilainya, dan nilainya itu akan menjadi nilai harian bagi kalian. Jadi dipelajari dulu, dipaham lagi, diulang-ulang lagi tentang materi ini, dan kemudian baru kalian mulai mengerjakan soalnya. Gitu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.